Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib dari kelas BC81 dengan NIM 1947441001. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan rangkuman dari Sastra Indonesia, mata kuliah Sastra Indonesia pada pertemuan 3. Jadi adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan 3 ini yaitu adalah perbedaan antara sastra anak dan sastra dewasa. Jika dilihat dari judulnya tadi, tentunya kita harus mendefinisikannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu sastra anak. Sastra anak adalah sastra yang berisi dunia anak dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan tentunya bisa diimajinasikan oleh anak. Selanjutnya ini ada beberapa perbedaan antara sastra anak dan sastra orang dewasa. Tentunya kalau sastra orang dewasa, dia sudah menggunakan majas-majas atau gaya bahasa yang sedikit lebih kompleks atau membutuhkan interpretasi lagi untuk bisa mengetahui makna apa yang sebenarnya tergantung yang tercantum pada sebuah karya sastra itu. Namun jika sastra anak, pertama bahasanya sederhana, tentunya bahasa yang digunakan juga adalah bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh anak. Dan juga pada sastra anak dia lebih lebih banyak gambar dibanding tulisan, karena anak-anak ya kebanyakan lebih suka melihat gambar dibanding tulisan yang banyak. Adapun genre sastra anak ada 5. Yang pertama yaitu realisme, kedua fiksi formula, yang ketiga adalah fantasi, yang keempat adalah sastra tradisional, yang kelima adalah puisi, dan yang keenam adalah non fiksi. Adapun penjelasannya secara rinci yaitu yang pertama realisme. Realisme adalah sastra yang dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada dan terjadi walau tidak harus benar-benar terjadi. Maksudnya adalah apa yang diceritakan dalam sebuah karya sastra realisme itu kemungkinan terjadinya ada. Jadi dia lebih kepada imajinasi yang masih logis, seperti itu. Yang kedua adalah fiksi formula. Genre ini sengaja disebut sebagai fiksi formula yang karena memiliki pola-pola tertentu yang membedakan dengan jenis lainnya. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi formula adalah cerita misteri, detektif, novel serial, dan lain-lain. Contoh detektif mungkin ya seperti novel-novel detektif Conan dan lain-lain yang mencoba untuk menemukan sesuatu dengan analisa. Tapi analisa dari fiksi formula itu masih analisa-analisa yang masih mudah dimengerti. Maksudnya yang masih bisa dimengerti oleh anak-anak. Selanjutnya adalah fantasi. Fantasi dapat dipahami sebagai cerita yang menawarkan sesuatu yang sulit diterima. Maksudnya fantasi ini memerlukan imajinasi yang tinggi. Seperti mungkin dalam sebuah sastra anak itu menceritakan tentang bulan yang bertemu dengan matahari, terus saling berbicara satu sama lain. Itu contoh dari fiksi fantasi yang kemungkinan terjadinya itu sangat kecil, bahkan memang tidak mungkin terjadi jika apa-apa yang menjadi substansi dari sastra genre fantasi ini. Selanjutnya adalah puisi. Puisi merupakan karya sastra yang mendayakan unsur bahasa untuk mencapai efek keindahan. Jadi dalam puisi itu kita mengolah kata, mengolah majas untuk bisa menyampaikan sebuah makna. Tapi untuk puisi anak sendiri, puisinya itu bisa berupa tembang-tembang anak tradisional, lirik tembang tradisional, atau lirik tembang Nina Bobo, atau lagu-lagu yang terkhusus untuk anak-anak. Dan yang terakhir adalah non-fiksi. Tulisan non-fiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Kayak contohnya matahari terbit dari timur, terus terbenam di barat. Dan atau bisa juga tulisan non-fiksi ini berupa biografi dari seseorang yang diceritakan di dalam sebuah tulisan. Adapun ciri-ciri tulisan non-fiksi ini bahasanya formal atau baku, menggunakan bahasa yang tetap mudah dimengerti, isinya berisi tentang fakta atau faktual,
tulisannya bersifat ilmiah dan isinya diambil dari apa yang sudah ada atau hasil dari penemuan. Jadi untuk non-fiksi itu tidak mengarang sama sekali. Dan selanjutnya pembagian sastra anak menurut Framuki itu ada 3. Yang pertama yaitu puisi, prosa, dan yang terakhir adalah drama. Demikianlah tadi penjelasan dari saya mengenai rangkuman pada pertemuan 3 yang membahas tentang perbedaan antara sastra anak dan sastra dewasa. Cukup sekian, saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.